Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu perilaku. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firdatir Ayunda Maharani dari kelas Gizi 2022A dengan NIM 2205133410. Saya Andini Aprilia Putri, NIM 2205133413. Kelas Gizi A 2022. Saya Isna Hoyrul Hidayah, NIM 220513340121. Nama saya Perliana Andina Putri dari kelas Gizi 2022A NIM 220513340038 dari kelompok 1 untuk materi 1, yaitu tentang dasar perilaku manusia berdasarkan 5 konsep pendekatan psikologi. Definisi perilaku manusia. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungan yang mencakup sistem organisme lain di sekitarnya, serta lingkungan fisik. Perilaku manusia adalah gerakan yang dapat dilihat melalui indera manusia, gerakan yang dapat diobservasi. Namun demikian, sebagai makhluk yang kompleks, perilaku manusia tidak muncul begitu saja. Faktor pengaruh perilaku. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Namun, secara intrinsik, perilaku manusia secara umum muncul sebagai akibat dari sistematika atau formulasi berikut ini. Niat ditambah pengetahuan ditambah sikap sama dengan perilaku. Yang pertama, niat. Niat adalah suatu keinginan yang bersalah dari dalam diri individu untuk mendapatkan atau melakukan suatu yang hendak dilakukan. Ini merupakan penggerak utama dalam terbentuknya perilaku. Yang kedua, yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang mudah dipahami. Prosesnya dilakukan dengan mempelajari dan melalui pengalaman. Yang ketiga, yaitu sifat. Sifat adalah suatu pernyataan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu. Pendirian atau keyakinan yang muncul karena adanya pengetahuan akan hal tersebut, inilah yang akan termanifestasi dalam bentuk perilaku. Perubahan perilaku. Yang pertama, self-control dalam memodifikasi perilaku. Antara lain, mampu menghadapi berbagai situasi, memberikan rasa kepercayaan pada dirinya sendiri, mampu menunda kepuasan dirinya sendiri, memiliki inisiatif yang tinggi untuk dirinya sendiri, dapat mengontrol keputusan. Yang kedua, pengaruh keluarga terhadap perilaku moral anak. Yang pertama, sebagai pembentuk karakter anak, sebagai tempat belajar mendisiplinkan diri, mempengaruhi kepercayaan diri, menanamkan rasa saling menghormati, memberikan pelajaran menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Yang ketiga, perilaku manusia dalam aspek budaya. Salah satunya yaitu bahasa, logat bahasa, pengetahuan, agama, dan kesenian. Faktor mempengaruhi perilaku. Yang pertama, biologis. Dalam faktor ini, perilaku manusia akan sangat mempengaruhi dengan situasi serta lingkungan di mana dia berada. Interaksi psikologi sosial juga cukup mempengaruhi tingkah laku dan juga perilaku seseorang. Contohnya, ketika kita merawat anak, adanya motor biologis lain yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Yang kedua, faktor sosiologis. Dalam faktor ini terdapat sebuah komponen emosional dari kehadiran faktor sosio-psikologis pada seseorang. Komponen yang satu ini berkaitan dengan komponen kognitif dan juga kehadiran aspek intelektual manusia. Komponen yang satu ini juga berpengaruh pada kebiasaan dan juga kemauan individu untuk melakukan berbagai tindakan. Yang ketiga, sikap. Sikap juga sangat mempengaruhi perilaku seseorang, di mana di dalamnya terdapat tingkah laku atau tindakan seseorang, persepsi dan juga cara berpikir seseorang yang di dalam dirinya merasa bahwa apa yang telah dilakukannya akan berkaitan dengan sebuah situasi dan juga nilai yang ada di dalam dirinya. Sikap juga sangat mempengaruhi dari adanya daya pendorong seseorang dalam melakukan motivasi pada orang lain yang ada di sekitar
sehingga dalam hal ini juga bisa menimbulkan sebuah pengalaman yang cukup baik. Yang keempat yaitu faktor emosi. Hal-hal yang satu ini akan berpengaruh pada tingkah laku atau perilaku seseorang, di mana faktor emosi inilah yang membuat mood mempengaruhi segala hal yang kita lakukan. Kemudian terjadi perubahan persepsi dalam stimuli dalam merangsang alat indera. Untuk intensitasnya sendiri memang tergantung dari diri orang tersebut, bisa dalam skala ringan, namun bisa juga dalam skala yang cukup kuat. Emosi juga bisa membuat perhatian lebih meningkat pada sesuatu hal yang membuat kita tegang, di mana di dalamnya berkaitan juga dengan rangsangan fisiologi, detak jantung yang kuat dan juga naiknya tekanan darah seseorang. Macam-macam perilaku manusia. Yang pertama, perilaku reflektif. Perilaku reflektif merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan atau tanpa dipikir terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Contohnya, reaksi kedip mata bila kena sinar, gerak lutut bila kena paku, menarik jari bila terkena api. Yang kedua, perilaku non-reflektif. Perilaku non-reflektif adalah perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini, stimulus setelah diterima oleh reseptor atau penerima, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon melalui afektor. Pembentukan perilaku manusia. Yang pertama, cara pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Dengan cara membiasakan diri, seseorang dapat berperilaku seperti yang diharapkan sesuai kebiasaan. Misal, anak dibiasakan bangun pagi atau menggosok gigi sebelum tidur. Yang kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian. Perilaku ini atas dasar pengertian dari dalam diri seseorang dan kesadarannya. Karena dengan begitu, maka tercapailah pembentukan perilaku dengan pengertian. Misal, datang kuliah jangan sampai terlambat karena hal tersebut dapat mengganggu teman-teman yang lain. Bila naik motor harus pakai helm, karena helm tersebut untuk keamanan diri. Yang ketiga, pembentukan menggunakan model. Model pembentukan ini sebagai contoh atau peranan terpenting atau menjadi patokan dalam seseorang yang bisa ditiru oleh bawahannya atau anggotanya. Sebagai contoh, pemimpin sebagai panutan yang dipimpinnya. Orang tua biasa menjadi contoh bagi anak-anak. 5 konsep pendekatan psikologi. Yang pertama, pendekatan perilaku. Menurut pendekatan perilaku, pada dasarnya tingkah laku adalah respon atau stimulus yang datang. Secara sederhana dapat digambarkan dalam model SR atau suatu kaitan stimulus dengan respon. Hal ini berarti tingkah laku itu seperti sebuah efek tanpa adanya kerja mental sama sekali, menurut J.B. Watson. Kekuatan dan kelemahan dari pendekatan perilaku. Berdasarkan metode ilmiah yang dapat diuji dan diteliti, pendekatan perilaku dapat dilakukan melalui terapi. Hal ini memunculkan metode lain yaitu Applied Behavior Analysis atau ABA untuk menjelaskan bagaimana intensitas perilaku dapat diperkuat dan dilemahkan melalui hukuman dan penghargaan. Yang kedua, pendekatan neurobiologis. Menurut pendekatan neurobiologis ini, tingkah laku manusia biasanya dikendalikan oleh aktivitas otak dan sistem saraf. Pendekatan neurobiologis ini berupaya mengaitkan perilaku yang terlibat dalam impuls listrik dan kimia yang terjadi di dalam tubuh serta menentukan proses neurobiologis yang mendasari perilaku dan proses mental. Contoh pendekatan neurobiologis. Yang pertama ada pikiran. Bagaimana seseorang mengetahui pola pikir yang akan dilakukannya, entah dalam kondisi baik ataupun sebaliknya. Pola pikiran dapat dikontrol apabila tidak sesuai dengan kondisi yang ada.
Yang kedua ada emosi. Jika emosi itu dapat dikontrol seperti marah, sedih, ataupun kecewa, maka lingkungan dan pribadi itu sendiri akan merasa nyaman dan secara psikologis akan memiliki kematangan emosi yang baik. Yang ketiga ada perasaan. Seseorang dapat dilihat dari perasaannya, entah orang itu mudah marah ataupun selalu merasa tetap positif. Penting untuk dapat mengetahui perasaan orang lain untuk melakukan treatment atau tindakan lebih lanjut. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Pada pendekatan kognitif ini menekankan bahwa tingkah laku adalah sebuah proses mental di mana individu atau organisme aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Individu melakukan stimulus lalu melakukan proses mental sebelum memberikan reaksi atau stimulus yang datang. Penerapan pendekatan kognitif. Yang pertama, penggunaan bahasa sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya, kita berada di Papua, di mana bahasa kita berbeda, maka kita akan menggunakan bahasa yang diketahui oleh banyak orang, yaitu bahasa Indonesia, agar maksud dari penyampaian yang akan kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, bangun ketika alarm berbunyi saat kita tinggal sendirian di rumah. Yang ketiga, penentuan keputusan sesuai dengan kondisi mental. Nah, pastinya setiap keputusan dari setiap orang berbeda karena kondisi dari masing-masing individu itu berbeda. Yang keempat, ketika seseorang menghadapi ketakutan. Yang kelima, ketika seseorang menghadapi banyak orang. Misalnya, seseorang tidak terbiasa berada di kerumunan banyak orang, maka orang itu pasti akan mencari cara agar membuat dirinya sendiri merasa nyaman saat berada di kerumunan. Yang keenam, beradaptasi, dan yang ketujuh, memilih pasangan ataupun teman. Yang keempat, pendekatan psikoanalisa. Dalam pendekatan psikoanalisa mengatakan bahwa kehidupan individu sebagian besar dikuasai oleh alam bawah sadar, sehingga tingkah laku individu banyak didasari oleh hal-hal yang tidak disadari seperti keinginan, impuls, ataupun dorongan. Keinginan atau dorongan yang ditekan akan tetap hidup dalam alam bawah sadar dan sewaktu-waktu akan menuntut untuk diwujudkan atau dipuaskan maupun dipenuhi. Hakikat pendekatan psikoanalisis. Menurut pandangan Sigmund Freud, pada dasarnya perilaku manusia didasari oleh yang pertama, kekuatan-kekuatan irasional, dan yang kedua, motivasi yang tidak disadari oleh kita sendiri. Yang ketiga, dorongan psikologis, serta yang keempat, naluri. Yang kelima, pada dasarnya manusia deterministik atau tidak sadar, pesimistik, mekanistik, dan reduksionistik. Teori psikoanalisis. Menurut pandangan psikoanalitik, struktur kepribadian manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, ID. ID ada ketika manusia dilahirkan. Struktur ID disusun oleh asas kesenangan, bersifat tidak logis, amoral, dan didukung oleh suatu kepentingan. Yang kedua ada ego. Ego adalah eksekutif dari kepribadian yang bersifat memerintah, mengatur, dan mengendalikan. Yang ketiga ada superego yang tugas utamanya yaitu untuk mempresentasikan hal-hal yang ideal. Apakah suatu tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk. Yang kelima, pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi ini lebih memperhatikan pada pengalaman subjektif individu, karena itu tingkah laku yang sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup terhadap dirinya dan dunianya. Konsep tentang dirinya, harga dirinya, dan segala hal yang menyangkut kesadaran atau aktualisasi dirinya. Ini berarti melihat tingkah laku seseorang akan selalu dikaitkan dengan fenomena apapun tentang dirinya. Pendekatan fenomenologi biasanya dapat dilakukan dengan yang pertama menggambarkan hal-hal yang dipikirkan oleh orang lain, yang kedua memahami dan menghadapi keadaan,